Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran buku pengenalan ilmu shorof. Kita sekarang masuk di fi'il mudhari, majhulnya. Majhulnya fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari majhul, maka kaidah umumnya, saya bilang kaidah umum, artinya tidak perlu dibedakan 3, 4, 5, 6. Jadi itu yang dipisah-pisah itu kalau madi. Kalau mudhari, kaidahnya cuma satu, umum. Kaidah umumnya adalah diharokati dhamma awalnya dan diharokati fathah sebelum akhirnya, umum. Tidak perlu lagi antum hitung huruf. Antum dapat fi'il mudhari berapapun hurufnya, terus antum buat fi'il majhulnya, maka kaidahnya dhamma huruf pertama sebelum akhir fathah. Berarti sama di nahwu ini. Paham kan? Antum dapat kata misalnya yaktubu, majhulnya yuktabu, yajlisu, yaftahu. Itu kan untuk 3 huruf, wakilnya 3. Sekarang 4 huruf asli. Yuzalzilu. Nanti akan ditahu ya apa fi'il mudhari'nya. Yuzalzilu. Yuzalzalu. Yajtami'u. Yajtami'u. Yujtama'u. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Mudah sekali, umum. Jadi kalau saya bilang ini majhul, mudhari, yang langsung antum ingat, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Ini teori. Ingat, banyak kosakata nanti dibuat majhul. Ingat, 22 wazan itu semua bisa dibuat majhul. Paham kan? Karena 22 itu semua punya mudhari. Dan semuanya bisa dibuat majhul. Dipahami ini? Mudah sekali. Lihat di buku. Yuktabu, yudrabu, yuftahu, yukramu, yuhsanu, yukbaru, yusabbahu, yuhammadu, yuqatta'u, yuqatalu, yudarabu, yusalamu, yujtama'u, yunkasaru, yutakallamu, yuta'allamu, yutaqatalu, yutasolahu, yustaghfaru. Lihat itu. Itu semua contoh itu untuk 3, 4, 5, 6 itu semuanya. Wakilnya saja. Wakilnya saja. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ini? Selesai. Maklum majhul. Ada pertanyaan sebelum pindah, Ray? Ada masalah? Ya? Kenapa tidak lihat bukunya saat dibaca? Ya? Lihat tadi. Iya. Jangan kau menghayal. Semua sama. Nah, pokoknya yang namanya fi'il mudhari, beginilah kaidah majhulnya. Paham kan? Seluruh fi'il mudhari majhul, tidak akan pernah keluar dari kaidah ini. Sebagaimana kemarin, seluruh fi'il madhi tidak akan pernah keluar dari kaidah itu. Itu kaidah dasar ini. Kalau 3, 4 seperti itu. 5, 6 seperti itu. Paham kan? Tidak ada yang keluar dari kaidah ini. Kecuali nanti ada illat tasrifiyah, ada sebab nanti perpindahan huruf atau pergantian huruf. Itu kan masalah lain. Dah? Karena nanti kadang itu ada huruf digeser. Ada huruf diganti. Nah, itu membuatnya nanti ada perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit. Demikian pula ada harokat dipindah. Paham kan? Jelas ini? Sudah ada pertanyaan untuk majhul? Memuju. Kasih berdiri ke itu. Apa yang membicarakan? Semua sama. Jadi dia bertanya. Tanya sama saya.
Tanya lagi sama temannya. Kasih berdiri itu saat belajar. Jadi dia bertanya bagaimana kalau huruf mudhoro'ah yang lain. Paham kan? Misalnya dia mau bilang, kan adribu. Adribu apa artinya? Saya memukul. Kan saya sedang memukul. Coba, saya dipukul. Kan bisa tahu saya dipukul begitu. Nah, coba, saya dipukul. Ya? Apa? Udrobu. Jadi, saya dipukul. Kan tidak selamanya kamu memukul. Kadang kamu dipukul. Kan begitu. Kalau saya minum apa bahasa Arabnya? Apa? Apa? Asribu. Iya gitu ya. Kenapa asribu? Orang syariba yasrobu. Asribu. Sembarang tebak. Asrobu. Kan saya minum. Saya sedang minum. Saya akan minum sekarang. Saya diminum. Misalnya temanmu ini minum kamu. Nah, coba buat. Apa? Robu. Doma pertama. Fathah sebelum. Pokoknya fil mudhari. Mau tambahan apapun di awal kan. Dari huruf ana itu. Semua bisa. Sudah ini. Pergi kita bicara lagi. Ada lagi? Sebelum kita pindah ini. Karena akan beda lagi pembahasan. Jangan dulu itu. Ini baru pengenalan. Saya yakin kita pernah belajar tuh. Tapi kenapa sampai di situ pertanyaannya? Kenapa sulit? Nih ya, biarlah penasaran sekali. Coba, toh? Dia mau begini. Yada'u, begitu ya? Tah? Wabi majhul, pakai teori. Apa kaidahnya? Awalnya di dhammah, sebelum terakhir di, ya sudah apa sulitnya ini di dhammah, ini di fathah. Tidak adim. Yuda'au. Ada masalah? Ya? Baik, kalau ya. Yahdi. Coba buat Yahdi. Ya, saya Yuda. Cuma nanti ada proses tambahan. Makanya saya tidak mau ini. Karena kalau di fathah, ini kan kasroh jadi ya. Kalau di fathah jadi alif. Kan cocok-cocok. Sama dengan ini. Yada'u kan tadi. Yuda'a. Ini waw tidak jadi waw nanti. Jadi alif. Kan berubah. Kalau kasroh pasti ya. Kan begitu? Iya. Kalau fathah pasti jadi alif. Kalau dhamma pasti ini jadi waw. Jadi ini huruf berganti-ganti nanti. Itu masalah yang saya tidak mau kasih tahu. Karena baru pengenalan. Baru pengenalan langsung dia mau dalam. Kenal-kenal ke dulu kulitnya. Iya. Tante, pelan-pelan Pak Sopir, begitu orang bilang. Iya. Kencang sekali. Mau sekali. Panjang. Mau sekali langsung dari dalam. Ini kitab pengenalan. Paham tak? Iya, siapa sekali mau tahu. Nah, ada lagi? Buat ilmu tadi. Mati berarti? Mati. If'allah. If'allah. Itu kan? Sudah. Betul. Apa kaidahnya? Film mati diawali oleh alif. 5 huruf ini pasti. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Ullah. Masalahnya apa? Tidak ada kasroh ya? Iya, kalau mau cari kasroh, lepas tasydidnya. Tambahkan 1 lam. Kan begitu. Jadi begini. Lepas dulu tasydidnya. Ulila. Setelah itu tasydidnya. Ullah. Sama jadi. Dah? Kan lepas tasydidnya. Bisa, lepas saja. Dah? Tapi kan antum menyalahi teori. Teori itu kalau bertemu 2 huruf sama, sebelumnya dua-duanya berharokat, atau sebelumnya sukun kedua berharokat,
wajib tasdid. Ya, antum kalau lepas, antum tidak melakukan kewajiban. Paham tak? Ada lagi? Sudah ini. Karena kita mau pindah pembahasan. Ada lagi? Pokoknya kalau masalah, kasih tahu memang. If'ala. Ini. If'ala itu. Iya kan? Apa teorinya? Teorinya dulu. Di dhamma awal. Dan ketiga. Ketiga di dhamma alif jadi apa? Kan begitu teorinya semuanya. Iya, kalau alif pasti jadi waw. Kalau di dhamma ini jadi waw. Jadinya? Uf'ullah. Tadi if'ala menjadi uf'ullah. Paham kan? Ada lagi masalah? Alif bisa dibagi dua. Gimana caranya dibagi dua? Tidak bisa dibagi dua. Siapa? Oh, lam. Jangan alif. Masa alif antum membagi dua? Iya, lamnya. Gitu maksudnya. Iya, itu kalau mau lihat asli. Kalau mau lihat ini asli ya bagi dua. Maksudnya pisahkan dulu. Jadinya uf'ulillah. Uf'ulillah. Kan teori tidak akan pernah berubah. Dhamma pertama dan ketiga sebelum akhir kasroh. Ada lagi? Mudahnya itu. Nih ya. Dia mau apa? Yang ini. If'alallah. Buat teori. Dhamma awal. Ketiga dhamma. Yang kasroh sebelum akhir. Berarti ini. Tidak ada. Ada. Dia tidak kelihatan kan. Jadinya uf'ulallah. Dilepas. Uf'ulila. Uf'ulalila. Begitu. Kan jadikan ini lagi lam. Jadikan lam. Jadinya apa? Uf'ulalila. Tapi kan menyelisih teori. Kalau ketemu dua huruf yang sejenis, wajib tasdid. Apakah antum tasdid ke sebelumnya atau tasdid ke setelahnya? Wajib, tidak boleh tidak. Jadi kalau antum tasdid ke setelah sebelumnya berarti uf'ulila. Uf'ulila. Paham kan? Terus? Ada lagi? Tidak ada? Itu termudah itu, Ray. Pertanyaanmu mudah sekali. Fa'ala. Berapa huruf, Ray? Berapa hurufnya itu? 3. Hitung baik-baik. Berapa? 4. Kalau 4 apa teorinya? Selesai. Fa'ala. Jadikan. Selesai. Apa masalahnya? Oh, itu. Sudah ini. Ada lagi? Sudah. Selesai. Lanjut. Nah. Fi'il ditinjau dari huruf bangunannya. Ini lagi masalah sekarang. Kalau kemarin, fi'il dilihat dari lafadznya. Itu ada 22. Fi'il dilihat dari butuh dan tidaknya kepada fa'il. Ada ma'lum, ada majhul. Artinya 22 itu ada maklum, ada majhul. Sekarang, fi'il dilihat ditinjau dari lafaz bangunannya. Ini kita akan melihat dan mengetahui nama-nama fi'il. Dari sisi huruf bangunannya. Hurufnya. Maka penjelasannya sama seperti waktu saya jelaskan. Fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya. Fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya. Maka kita harus tahu dulu yang namanya apa? Huruf dalam bahasa Arab. Iya kan? Huruf. Iya, kita harus tahu dulu huruf al-arabiyah. Ya, huruf dalam bahasa Arab. Terbagi berapa?
Dua. Ada huruf apa? Siha, ada huruf apa? Illah. Huruf illah ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Kan begitu. Selain ini maka huruf sahih. Maka fi'il juga, tapi ini bukan berdasarkan huruf terakhir. Semua dari awal, tengah, akhir. Itu sorof, lebih. Kalau nahwu dilihat dari huruf terakhir. Sorof seluruh hurufnya. Jadi fi'il itu, kalau kita lihat dari hurufnya, dia terbagi dua. Ada yang disebut dengan fi'il sahih, dan ada yang disebut dengan fi'il mu'tal. Jadi tidak ada lagi bilang sahih akhir, mu'tal akhir. Itu untuk nahwu. Kalau sini semuanya disebut dengan fi'il sahih, dan ada namanya fi'il mu'tal. Fi'il sahih dulu. Fi'il sahih adalah fi'il yang dalam bangunan aslinya itu, dalam bangunan aslinya, huruf aslinya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya pada kata aslinya, maka disebut fi'il apa? Sahih. Sementara fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada kata aslinya ada alif, ada waw, ada apa? Iya. Ingat, yang kita lihat adalah aslinya. Bukan setelah ditambah. Paham kan? Bukan. Jadi misalnya nanti, contoh ya, saya katakan misalnya. Ini untuk contoh dulu. Kata ba, ini fi'il apa? Sahih atau mu'tal? Apa? Sahih. Doroba, sahih atau mu'tal? Hah? Da'a, ini apa ini? Hah? Mu'tal. Qala, apa ini? Hah? Apa ini? Mu'tal. Waqo, apa ini? Apa ini? Jelas itu. Jadi, lihat. Akhirnya ini semua saya contohkan alif dulu ya. Da alif, qala alif, waqo, waw dan alif. Kan begitu? Sekarang lagi. Saya bilang misalnya, rodiya. Fil apa ini? Fil apa ini rodiya? Fil apa? Fil apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa mu'tal? Ini rodiya. Fil apa tadi? Kenapa mu'tal? Ada siapa? Iya. Qatala. Qatala. Fil apa? Fil apa? Qatala. Hah? Sahih atau mu'tal? Hah? Sahih atau mu'tal? Nah, ada alif. Tambahan. Sudah saya bilang tadi kan, yang dilihat itu mu'tal atau sahih, bangunan asli. Nah, qatala wazan fa'ala, tambahan apa? Alif. Paham kan? Jadi hilangkan dulu huruf tambahannya, baru hukumi sahih atau mu'tal. Dipahami saya bilang ini? Jelas ini? Sekarang kita masuklah dalam rincian, itu baru dibedakan. Ini sahih, ini mu'tal. Rinciannya. Fi'il sahih dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan sahih salim. Ada yang disebut dengan sahih mudha'af. Dan ada yang disebut dengan sahih mahmud. Ini ada nama-namanya semua ini. Sahih mudha'af. Sahih salim. Jadi semua fi'il sahih dalam bahasa Arab tidak akan pernah keluar dari ini. Sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Tidak akan pernah keluar dari. Sekarang, sahih salim artinya tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada alif. Sahih mudha'af artinya tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Kan begitu? Sahih mahmuz tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Pastikan itu. Paham kan? Kita mulai dari sini. Sahih mahmuz artinya tidak ada itu huruf, tapi terdapat hamzah. Jadi kalau pada kata itu di bangunan aslinya ada terdapat hamzah, maka namanya sahih apa? Mahmuz. Misal, ada contoh. Akala. Pertama, sahih atau mu'tal? Akala, sahih atau mu'tal?
Ulang, sahih atau mu'tal? Sahih, karena tidak ada waw, alif, ya, kan begitu? Sahih apa? Sahih apa? Mahmuz. Kenapa dibilang sahih mahmuz? Ada hamzah. Paham kan? Contoh lain lagi. Saya bilang, qara'a. Sahih atau mu'tal ini? Apa? Sahih. Sahih apa? Sahih apa? Mahmuz. Saya bilang lagi misalnya, sa'ala. Sahih atau mu'tal? Sahih apa? Sahih apa? Kenapa sahih mahmuz? Kan ada siapa? Hamzah. Sengaja saya contohkan 3. Ini hamzah di awal, di akhir, di tengah. Pokoknya yang penting ada hamzah. Kalau ada si hamzah, sahih kamu, sahih mahmuz. Paham ini? Jelas ini? Jelas sahih mahmuz? Jelas atau belum? Sahih mudha'af. Karena kita mulai dari yang sedikit. Kan ini kosakata sedikit, ini terbanyak. Ini nomor 1 terbanyak. Sahih mudha'af. Sahih mudha'af. Sahih mudha'af itu adalah kata dalam bahasa Arab tidak ada huruf waw, ya, alif, tapi terdapat huruf yang sama. Jadi kalau ada huruf yang sama dalam kosakata itu, namanya sahih mudha'af. Ciri-ciri huruf yang sama itu biasanya mereka tasdid kalau dia gabung. Kalau dia tidak gabung ya aman, dilihat saja. Contoh misalnya, tidak digabung ya, dam-dama. Pertama, pertanyaannya, dam-dama. Sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Sahih apa? Sahih apa? Tidak mungkin mahmuz. Kan tidak ada hamzah kan? Iya. Jadi ini sahih apa? Mudha'af. Kenapa mudha'af? Ada huruf yang sama. Jadi kalau dalam bangunan asli ada huruf yang sama, pastikan mudha'af. Demikian pula nanti kalau ada bertasdid, misalnya madda, pastikan sama ini. Tidak mungkin tasdid kalau tidak sama. Madda. Sahih atau mu'tal? Sahih apa? Sahih apa? Mudha'af. Saya bilang lagi misalnya marro. Sahih atau mu'tal? Sahih apa? Sahih apa? Mudha'af. Kan begitu? Sahih salim. Selain ini, sama ini, salim. Karena dia terbanyak dalam bahasa Arab. Paham, Rey? Kalau tidak ada hamzanya, tidak ada huruf sejenis, pastikan dia salim. Jadi, kataba. Sahih apa itu? Sahih apa itu? Salim. Kan begitu? Itu sahih salim. Saya bilang, doroba. Sahih apa? Sahih apa? Salim. Dahaba. Dahaba. Sahih apa ini? Dahaba. Hah? Sahih apa? Salim. Akroma. Sahih apa ini? Akroma apa ini? Nah, di sinilah letak perselisihan para ulama, toh? Iya, akroma. Sahih atau mu'tal itu dulu? Sahih. Salim, mudha'af, mahmuz. Hah? Kenapa bisa salim? Nah, ada hamzah. Kan sudah dibilang tadi, hapus tambahannya baru hukumi. Kita hapus hamzanya. Oh, ternyata salim. Sudah? Jelas? Jelas ini? Mantap. Itu mau dulu. Sahih dulu. Kalau mu'tal, besok lagi. Dan nanti penuh. Alhamdulillah. Kita baca dulu. Fi'il ditinjau dari huruf bangunannya. Pertama, fi'il sahih. Itu besarnya itu begitu. Saya tidak bagi lagi huruf seperti biasa. Karena huruf dipelajari di sebelum nahwu sorof. Fi'il sahih adalah fi'il yang bangunan aslinya. Itu harus digaris bawah itu. Bangunan asli. Paham kan? Jadi jangan lihat tambahannya. Kalau mau menghukumi. Fi'il sahih adalah fi'il yang bangunan aslinya kosong dari huruf illah. Yaitu alif, waw, dan ya. Jadi kosong dari huruf illah itu poin kedua. Poin kedua. Iya. Terus fi'il sahih terbagi 3. Pertama, fi'il sahih salim.
yaitu fiil yang bangunan aslinya tidak terdapat huruf illah dan tidak pula terdapat hamzah serta tidak terdapat huruf yang sama. Paham kan ini? Jadi tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang sama. Itu dibilang sahih salim. Perhatikan baik-baik ketentuannya. Contoh, dhahaba alima fatahat darabas kataba. Ini semua sahih salim. Karena bebas dari semua tadi. Fi'il sahih mudha'af. Sahih mudha'af adalah fi'il yang bangunan aslinya. Ingat, fokus bangunan asli. Fi'il yang bangunan aslinya terdapat huruf yang sama. Ingat itu. Terdapat huruf yang sama. Dan saya dalam kurung saya katakan baik sulasi atau rubai. Kan asli itu kan ada 3, ada 4. Kita tidak perlu lagi 6 atau 5. Tidak. Karena kalau 5 sama 6 pasti tambahan. Dipahamkan? Jadi baik asli 4 atau asli 3. Yang penting ada huruf yang sama. Itu namanya mudha'af. Tentunya dan tidak terdapat huruf illah. Karena sahih tidak terdapat huruf illah. Contoh. Marra, madda, zalzala, asa. Kayak begitu. Kalau antum dapat kata, ini cobaan. Dapat kata wasa. Gimana ini? Wasa. Apa ini? Nah, mudha'af. Apakah kosong dari huruf illah? Jangan sembarang ngomong. Jadi, tidak selama langsung, huruf saja nih, mudha'af. Lihat dulu, kan tadi ada syaratnya. Bebas dari huruf illah. Wasa. Bebas dari huruf illah. Bebas dari huruf illah. Mudha'af. Wasa. Nah, berubah sekarang tak? Wasa. Mudha'af atau tidak? Tentukan pilihannya. Mudha'af atau bukan? Mudha'af? Salah. Baca dulu pengertian. Kembali lagi. Baca lagi pengertian. Fi'il sahih mudha'af. Kita baca sama-sama itu. Fi'il sahih mudha'af. Yaitu fi'il yang bangunan aslinya terdapat huruf yang sama. Nah, itu poin pertama itu. Ada huruf yang sama. Apakah dia 3 huruf atau 4 huruf? Dan tidak terdapat huruf illah. Sekarang, wasa. Sahih atau mu'tal dulu. Itu dulu ditentukan. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mudha'af atau bukan? Ya, kalau bukan sahih otomatis bukan mudha'af. Mudha'af itu golongannya siapa? Sahih. Kan begitu. Jelas ini. Saya bilang lagi misalnya. Roja. Sahih atau mu'tal dulu? Sahih. Salim mudha'af mahmuz. Salim mudha'af mahmuz. Apa? Kenapa antum dah bilang mahmuz? Enggak ada hamzah. Kenapa antum dah bilang mudha'af? Tidak ada huruf yang sama. Begitu itu dikenal. Paham kan? Iya kan? Sekarang lagi. Contoh lain. Zala. Kalau ini ya. Sahih atau mu'tal? Sahih, salim, mudha'af, mahmuz. Kenapa? Ada huruf yang sama. Waswasa. Salim, mudha'af, mahmuz. Salim, mudha'af, mahmuz. Ada yang masuk sini? Otomatis tidak. Kenapa? Karena sudah ada siapa? Wow. Kalau ada huruf illah, otomatis bukan sahih. Masa pergi dibilang ini mudha'af? Paham kan? Nggak ragu orang bilang bukan mudha'af. Kan ada huruf illah. Sudah jelas? Jelas ini memuju? Jelas? Yakin? Temanmu ya? Orang mana itu? Sidrab. Jelas sidrab? Jelas. Baik, alhamdulillah. Terakhir, fi'il sahih mahmuz.
Yaitu fi'il yang salah satu huruf bangunan aslinya. Ingat, huruf bangunan aslinya adalah hamzah dan tidak terdapat huruf illa. Itu tentunya poin penting itu. Iya, jadi bangunan aslinya adalah hamzah dan tidak terdapat huruf illa. Itulah mahmud. Contoh, akala, sa'ala, qara'a. Semua ini fi'il apa? Sahih mahmuz. Jelas? Siapa yang belum jelas? Atau ada pertanyaan? Karena kita cukupkan dulu. Pertanyaan Masya Allah. Apakah ada mahmuz yang sama hurufnya? Bisa begitu? Nah kalau sama hurufnya, mudha'af. Kenapa dibilang ada mahmuz? Paham pertanyaannya ini? Tahu paham pertanyaan ini? Sama dengan kalau kita bertanya begini. Apakah ada yang huruf illa fi'il mudha'af? Ada enggak? Huruf illa terus fi'il mudha'af? Ada? Tidak ada. Sekarang ada pertanyaan. Apakah ada fi'il mahmuz tapi hurufnya sama? Artinya dia mahmuz mudha'af juga. Dalam satu waktu. Bisa? Tidak mungkin ada. Paham kan? Bertanya yang tidak ada. Tapi alhamdulillah. Ada lagi? Sudah? Sudah ini? Alhamdulillah. Besok baru kita mu'tal. Karena harus dipisah ini. Saya sama mu'tal. Kalau tidak dipisah masalah. Iya. Alhamdulillah. Besok baru kita lanjut. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.